Halo semuanya. Selamat datang di podcast SMK Kristen Kanaan. Nah, sebelumnya nih, perkenalkan nama aku Karen. Nama aku Daniel. Aku Tobi. Nah, ini podcast ini adalah podcast pertama SMK Kristen Kanaan. Di podcast kali ini kita nggak cuma bertiga kan? Ya iya dong, masa kita bertiga aja? Tentunya ada bintang tamu spesial hari ini. Nah, bintang tamu kita yang pertama itu adalah Miss Ellie. Halo Miss Ellie. Hai. Oh, tanganku hilang. Selamat malam semua. Malam. Nah, jadi Miss Ellie ini adalah guru mata pelajaran umum, pelajaran PPKN di SMK Kristen Kanaan. Wah, nah tapi nggak cuma Miss Ellie aja. Hari ini juga ada Miss Tuti. Halo Miss Tuti. Hai, selamat malam. Selamat malam, Miss. Jadi, Miss Tuti ini adalah guru mata pelajaran khusus di bidang akuntansi. Ya, betul. Jadi, kita mau ngomongin apa nih, Neil? Aduh, kita nih hari ini kita mau ngomongin tentang pendidikan di kala COVID-19. Kalian tahu kan, COVID-19 tuh lagi ramai banget di Indonesia. Tentunya berdampak pas sama kita yang lagi sekolah. Nah, makanya ini hari ini aku pengen nanya nih sama guru-guru. Kira-kira guru-guru tuh ngerasa kesulitan nggak sih pas lagi COVID-19 kayak gini? Boleh deh nih, Miss Tuti dulu yang jawab. Oke, so pastinya sih ada hal yang kita rasa sulit ya. Aduh, kendala jaringan internet tuh utamanya yang biasa jadi kendala kita. Jadi pada saat kita online, tahu-tahu internetnya jaringannya kurang bagus, jadi agak terhambat gitu loh. Gitu sih Low utamanya connection seperti gitu itu. ya? Iya, betul. Nah, berarti tadi udah dari Miss Tuti. Sekarang gimana dari Miss Ellie? Kalau dari saya sih dari Maret ya. Dari Maret itu kita harus belajar cepat, itu mendadak jadi hostnya Zoom. Kemudian, aduh nih gimana nih caranya? Oh, pembelajarannya mesti dipadatkan. Untungnya di Maret ke April kita udah persiapan untuk Meet ya. Jadi memang materinya padat. Nah, ketika tahun ajaran baru di 2021 jadi baru kita mikir dari kebijakan pemerintah, oh dipadatkan dari sekian jam diberikan ke diutamakan yang jurusan dulu. Jadi ada banyak pertimbangan. Akhirnya mata pelajaran PKN dapat jatah 1 minggu 1 jam saja, jamnya 45 menit. Dan itu luar biasa, materi banyak harus dipadatkan dalam 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kebayang deh gimana. Berarti benar-benar harus ngejar banget materi ya, Miss ya? Benar, makanya terus metode belajar kalian kan harus berubah. Jadi yang tadinya nerimo, dengar, diskusi gimana, tiba-tiba harus ngomongnya dikasih waktu 1 menit ya, 2 menit ya. Mulailah melatih untuk bicara cepat, sistematis, dan logika kritisnya jalan. Nah, itu harus banget ya, Miss ya? Iya, Harus ini banget. kalau aku kebetulan kan kalau Miss kan ngajar akuntansi nih ya, nambahin tadi ya selain jarak internet ya. Benar. Jadi akuntansi ini kan banyak prakteknya, so pastinya jamnya berkurang banyak dalam 1 minggu ya. Jadi bagaimana kita memilih metode yang cocok ya untuk dalam hal praktek ini ya. Nah, seperti itu. Benar. Jadi harus pilih-pilih metode. Iya, betul. Sehingga Jadi murid-murid ada tuh bisa memahami materi, bisa ngejar paham. materi semuanya. Dan satu lagi, kebiasaan untuk belajar mandiri di rumah selama ini kan terima dari sekolah, cernanya sebentar, udah besok terima lagi, paling gurunya jelasin. Nah sekarang kan enggak, dibatasin waktu, kemudian kalian harus belajar mandiri. Nah model mandiri, anak satu dengan anak lain berbeda. Itu dia. Iya. Benar. Aku setuju banget sih itu. Oke, ada lagi? Masalah diskusi ya, Miss Tuti ya, masalah diskusi ya. Diskusi kan jadinya kita, oh diskusinya gimana ini gitu, virtual. Iya, jadi kalau langsung face to face gitu kan lebih enak ya, istilahnya feedbacknya gitu ya. Langsung Jadi kelihatan. Iya, langsung kelihatan dari bahasa non-verbal dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau PJJ ini jadi agak susah. Gitu.
gitu. Yang sedihnya lagi Bener, kita nggak tahu ya feedback dari anak itu, lah anaknya bisa aja ngelihat tapi sambil tiduran karena hanya foto doang di freeze begitu. Jadi kita benar-benar nggak bisa langsung bisa menangkap anak sudah bisa mengerti materi yang kita sampaikan atau belum. Biasanya belakangan, nah mulai kita pakai kuis-kuis yang apa ya, ada sedikit dibatasi waktu. Jadi kecepatan berpikir kalian juga dilatih untuk cepat. benar-benar harus Ya, bisa ini. Nah, tadi jadi setelah kesulitan-kesulitan tersebut, suka dan duka di kala COVID-19 itu apa aja sih bagi para guru? Dimulai dari Ma'am Tuti dulu deh. Oke, sukanya sih ya pembelajarannya lebih praktis dan fleksibel sih. Dan kita juga bisa menerapkan metode-metode pengajaran yang baru ya, yang disesuaikan dengan keadaan gitu ya. Itu sih sukanya. Jadi dan kita juga lebih banyak belajar tentang teknologi gitu, hal-hal yang baru yang awalnya sih aduh gimana ya, tapi berjalannya waktu sih enjoy aja sih gitu. Dukanya sih nggak bisa ketemu face to face tuh kayaknya rasanya gimana gitu, pengen lihat wajah-wajah murid-muridnya gitu. Jadi kadang ada rasa kangen gitu ya. Jadi kurang afdol ya. Ya betul. Ya. Ya. Semoga pandemi cepat berlalu, jadi kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Aduh, amin, Miss. Bener banget. Dari pendapat Miss Eli ini gimana nih? Apa suka dan dukanya? Benar, kalau sukanya sih apa ya, lebih fleksibel waktunya. Cuman jadinya yang tadinya kita mungkin masuk pagi, pulang jam 3 gitu ya, ini bisa 24 jam. Karena batas waktu pengumpulan tugas dan lain-lain itu bisa molor. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kita patok begitu, kasihan juga anaknya. Tapi kalau kita egois, harus jam segini, kasihan juga guru lain. Karena tugas kan nggak hanya dari saya atau dari 1-2 guru. Bisa jadi guru yang lain juga memberikan tugas yang sama. Itu jadi pertimbangan juga buat kita untuk anak-anak. Kedua, kalau jaringan nggak oke, mau nangis. Mau nangis rasanya. Aduh, ini anak-anak denger nggak? Terus anak-anak feedbacknya ke kita ketika kita random bertanya kepada kalian, tiba-tiba freeze. Mending freeze-nya cantik nih, freeze-nya. Melongo ya. Aja itu ya. Gitu ya. Oh, nggak mau gitu, tapi ya refresh lah, kita anggap kita bawa enjoy aja, jadinya nggak terlalu gimana gitu. Cuman ya itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Tuti, feedback tidak bisa langsung kita lihat. Kadang-kadang kan agak wajahnya fake ya, hatinya dongkol tapi wajahnya Aduh. aja. Secara psikologi sebenarnya kita bisa juga melihat stres kalian dari gesture ya. Bisa garuk-garuk kepala itu menunjukkan stres sudah gimana, itu udah definisinya tinggi tuh. Itu aja mungkin kalau Udah aduh gitu. Terus disuruh baca gitu ya. 1 minggu ke depan kita asinkron ya, atau sinkron gitu. Jadi minggu ini kita asinkron, jadi diberi kesempatan untuk belajar baca bukunya. Minggu depan kita sinkron. Nggak dilakukan tuh. Menyedihkan sekali tuh bagi kami. Oke. Jadi kan tadi udah nih suka, terus kelebihan suka dan duka sudah, terus kelebihan dan kekurangannya itu apa nih di kala COVID-19 nih dan e-learning ini? Ya itu tadi sih yang udah kita sampaikan, cuman kelebihannya ya lebih device-nya yang bisa kita gunakan, nggak harus tatap muka ya, blended ya. Jadi ada yang langsung juga untuk guru-guru mata pelajaran. Mungkin Miss Tuti dapat 4 jam gitu, bisa cerita sedikit gimana mengelola 4 jam mata pelajaran ketika proses belajar KBM? Oke ya, jadi kebetulan kan kalau akuntansi 4 jam itu kan aduh nggak cukup banget, apalagi udah praktek gitu ya. Ya paling pada saat kita Zoom gitu sih kita kasih poin-poin
poin-poin penting ya untuk pengerjaan soal, tapi untuk pengerjaan selanjutnya ya next memang kita menuntut anak untuk mandiri mengerjakan ya, dan pastinya kita bimbing. Makanya dalam hal ini proses pembinaan kita atau bimbingan kita itu kadang nggak terbatas waktu ya, sampai malam juga kadang ya nanya nih, aduh Miss, ini gimana yang nomor ini aku belum bisa nih, terus gimana, mau nggak mau ya kita Bantu gimana ya. ya kalau seperti itu ya pasti bantulah gitu, kasihan juga ya. Jadi waktunya emang jadi panjang sih. Biasanya kalau normal sih kita kan sampai 2:30. Kalau ini pun kalau PJJ kan kalian sampai jam berapa? Setengah 1 ya? Dua tem Nah, ya, 2 tem pagi. Iya, terus 2 tem sore. sorenya jam 5 sampai jam 5 7 sampai ya. jam Tapi 7 kadang melewati jam 7 ya. Karena mungkin kalau namanya udah ngerjain akuntansi gitu ya, kayak Karen ya, penasaran, jadi nggak mau selesai, terus selesai nggak mau selesai, tanggung nih, udah mau ketemu nih, gitu. Ya gitu Soalnya sih, jadi bimbingan, bimbingan Masih belum selama puas. pas Zoom, bimbingan pada saat Zoom, oke, tapi setelah itu kita tetap bimbing juga ya, kalau ada kesulitan seperti itu sih. Jadi kalau istilah di PJJ mungkin kita bisa pakai seperti ini sebagai guru ya, yang lewat dari jam yang sudah ditentukan itu UGD, unit gawat darurat, yang harus ditangani saat itu juga. Masuk bengkel di UGD. Malam-malam ada yang nanya, aduh Miss, ini saya nggak bisa. Iya, mau nggak mau ya jawab. Aduh, kadang kita udah mau siap-siap mau bubuk manis gitu ya, tapi ya ada UGD itu. hati nurani kita kayaknya sebagai guru, aduh masa ada kesulitan nggak nih, ya udahlah kita layanin lah, seperti itu sih. Iya. Toleransinya tinggi ya Miss ya, kita jadinya. Oh, betul. Oke deh. Oke, berarti perjuangan ya, perjuangan guru-guru ya, 24 jam. Oke, harus bisa jadi memanage selanjutnya nih. waktu. Iya, Miss, memang harus manage waktu sih. Jadi gimana nih cara guru-guru untuk mencari jalan keluar dari masalah yang tadi disebutin? Boleh deh dari Miss Eli dulu nih, aku penasaran dari Miss Elinya. Aku pelajarannya agak banyak abstraksi ya, kemudian critical thinking yang levelnya level SMK gitu ya, level atas gitu. Jadi nggak mungkin lagi kayak anak SD, udah dipelajarin, udah dihafal, hafal gitu kan. Pertanyaan untuk di PKN, ngapalin gitu loh. Kan harusnya memang beberapa begini, tahun pelajaran yang baru ini 2020-2021 ini merupakan proyek apa ya istilahnya ya, proyek pertama untuk melakukan PJJ secara sistematis. Jadi artinya begini, anak kalau dulunya dia literasinya buku paket, tapi sekarang berpindah ke media sosial, sumber-sumber berita lainnya gitu loh. Tapi sayangnya anak-anak juga nggak terlalu suka ya membaca berita, kemudian update peristiwa gitu. Jika diajak ngomong mendadak gagu gitu loh, kalau untuk PKN khususnya ya. Jadi literasinya sepertinya nge-freeze. Iya, seperti. Kalau Miss Elinya nge-freeze, pindah ke Miss Tuti. Saya nge-freeze ya? Iya, Miss. Aduh. Oh iya, internet unstable. Iya. Jadi Miss mau lanjutin? Saya ulangin aja ya. Oke, siap Miss. Mengenai ini apa tadi solusi ya? Iya. Solusinya ya, jalan keluar. Jalan keluar yang kita coba kalau untuk mata pelajaran saya yang abstraksi seperti PKN itu kan lebih banyak ke critical thinking gitu. Jadi otomatis anak dilatih untuk banyak literasi dari artikel-artikel atau berita-berita yang ada di media sosial ya, yang update gitu. Misalnya target yang terbaru adalah Omnibus Law gitu. Apa yang diketahui anak? Nah, kebanyakan anak-anak bengong ketika ditanya, apa yang kalian tahu tentang berita terupdate? Apa Miss? Aduh capek deh. Kalau jawaban anak sudah begitu biasanya hahaha. Saya bingung itu. Ini gimana ya? Kemarin tinggal di planet lain, pagi ini nyampe planet di bawah senang-senang aja, tapi yang paling sedih adalah angkatan anak kelas 10
itu mereka sama sekali belum ketemu fisik dengan kami, kemudian kami juga meraba karakter mereka. Nah, jadi pola belajarnya juga kita agak meraba ya untuk mereka. Nah, itu tadi, makanya untuk anak-anak yang berani bertanya di atas jam pelajaran atau jam plus-plus di sore hari hingga malam, itu masuk UGD istilahnya. Karena mereka akan bertanya banyak, nah kita baru bisa tahu bahwa dia mengerti dan pola belajarnya model begini. Nah, itu dia. Jadi keakraban dengan guru itu perlu ya, supaya kami bisa mendeteksi model belajar yang bagaimana untuk anak ini. Apa yang harus kami tangani. Jadi keterbukaan siswa terhadap gurunya itu penting. Berarti Supaya memang harus. obatnya bisa cepat, tepat sasaran. Oke, silakan Karen. Oke, berarti lanjut nih. Tadi kan udah Miss Eli, sekarang Miss Tuti-nya gimana sih Miss Tuti? Gimana Solusinya cara nih. mencari solusi atau jalan keluar dari masalah? Dari masalah-masalah saat online learning. Oke, yang pastinya kalau mem sih ya, kalau Miss sih biasanya kalau kendala internet ini kadang kita juga kalau lagi WFO ya, kadang internet kita juga terkendala. Jadi pada saat kita melakukan pembelajaran secara online Zoom, itu kita sambil jalan juga sih, bawa laptop jalan nyari sinyal yang kira-kira bagus ya. Kita berusaha untuk sebisa mungkin nggak terputus lah kalau kita lagi jelasin gitu kan. Kalau terputus kan juga nggak enak ya. Nah, jadi kita berusaha untuk cari sinyal juga sih. Itu seninya sih, seru juga sih. Jadi ngajarnya sambil jalan bawa laptop gitu ya. Seperti itu. Nah, dan mungkin untuk metode mengajarnya cari yang simpel tapi anak bisa langsung paham gitu ya. Kalau untuk praktek tadi katakan pastinya ya mungkin tidak secara Zoom ya, tapi pemberian tugas dan kita pantau dalam pengerjaannya. Seperti itu sih. Berarti melalui tugas-tugas ya? Ya, tugas-tugas dan pastinya kita bimbing juga dalam pengerjaan tugasnya. Dan deadline waktunya juga harus kita tentukan juga sih, biar anak juga disiplin udah kasih tugas tapi nggak dikerjain. Akhirnya numpuk-numpuk kan, jadi pusing sendiri juga gitu. Oke, kalau gitu. Kan kadang juga ada anak-anak yang nggak ikut Zoom ya. Sama ada tadi katanya yang banyak nanya itu juga bisa bikin guru tahu karakter dan cara belajar anak. Nah, kan ada juga yang nggak nanya berarti. Cara guru menyeimbangkan materi yang mereka dapat itu gimana sih, Nak? Berapa sulitnya buat menyeimbangkan materi yang mereka dapatkan gitu? Kalau ada yang nggak ikut Zoom gitu ya? Iya, dia ikut Zoom. Oke, nah ini kebetulan kan kalau di kanan ini kan ada ini ya, ada program KIS ya, yang dalamnya ada LMS kan. Nah, berarti biasanya kita kalau dia nggak ikut Zoom kan kita ada kasih teaching material kan. Nah, sebelumnya itu makanya mempermudah anak juga. Kalau misalnya kita mau ngajar untuk minggu depan nanti, kita udah share di minggu ini. Jadi bahan-bahan juga harusnya sudah bisa dipahamin gitu kan. Nah, kadang juga kalau misalnya kita melakukan Zoom ini kan ada kita record ya. Kalau misalnya ada siswa yang dia nggak bisa ikut Zoom karena mungkin sakit ataupun hal yang lain, nah kita bisa share untuk record yang udah kita lakukan pada saat kita melakukan Zoom tadi. Jadi anak nggak ketinggalan juga gitu. Itu sih. Oke. Dari Miss Eli, bagaimana? Kalau aku tadi udah ya. Sekarang aku mau tanya gitu sama kalian, boleh ya? Boleh. Tanya terus ya, Miss kita Lia. ditanya. Gantian dong ya, kita balik posisi. Oke. Kalau menurut Boleh. untuk mata-mata pelajaran yang mana yang menurut kalian selama ini agak kurang bisa dipahami jika dilakukan dengan PJJ saja? Atau dengan metode yang mana begitu? Kan ada yang conference ya atau sinkron, itu kan sinkron. Ini sinkron istilahnya adalah tatap muka langsung, asinkron dengan tidak langsung, secara tidak langsung berupa penugasan maupun nanti di jam berapa dikasih waktu jeda sehingga kalian bisa menyampaikan tugas kalian kepada kami gurunya. Nah, kalau menurut kalian yang mana?
model yang mana yang kalian sukai? Kami tidak mau dengar model yang nggak disukain apa, karena semua pasti jawabnya nggak suka gitu loh. Sukai apa? Oke. Ini mau mulai dari yang mana dulu nih? Boleh siapa? Karen dulu deh, lady first. Karen dulu boleh, Karen. Oke deh. Kalau dari saya sendiri, saya lebih suka sinkron sih. Karena sinkron, saya bisa ngeliat gurunya secara langsung nerangin materi ini. Karena beberapa mata pelajaran itu perlu yang kayak hitung-hitungan atau apa. Itu kan perlu yang namanya kita lihat, oh ini cara ngerjainnya yang di sini ke sini, yang ini ke sini. Jadi lebih suka sinkron. Karena kalau asinkron, saya harus belajar sendiri di mana materi ini saya belum kenal. Jadinya, aduh ini apa ya? Kok saya nggak tahu gitu. Akhir-akhirnya saya malah akan nanya gurunya, Miss ini kayak gimana ya Miss? Miss ini kayak gimana ya Miss? Kayak gitu sih. Menurut saya, kalau dari saya sendiri seperti itu. Ayo Daniel. Kalau menurut saya juga sama, lebih suka yang sinkron. Karena gurunya itu bisa ngejelasin, jadi saya lebih ngertinya lebih jelas gitu. Apalagi pelajaran matematika. Kalau nggak nge-zoom belajar sendiri itu, wah pahamnya susah banget. Bener-bener susah. Jadi saya juga kadang nonton YouTube dulu, cari-cari di Google, tapi juga kadang nggak ketemu juga. Kalau Tobi? Kalau saya malah lebih suka yang asinkron gitu. Jadi kita terpaksa harus belajar sendiri dan harus nyari. Jadi kita lebih kayak nginget gitu. Nah ini yang ketemu kemarin ini gitu. Jadi saya lebih ingat cara-cara yang saya temukan. Malah kadang-kadang kalau untuk matematika saya ketemu cara sendiri buat nyelesain satu soal gitu. Jadi sebenarnya sinkron dan asinkron punya kelebihannya masing-masing ya. Ya Istilah itu muncul karena sinkron adalah hasil belajar asinkron yang dilangsungkan, disampaikan ke gurunya, sehingga guru bisa melihat hasil pekerjaan mandiri atau tugas mandiri yang dilakukan sudah mencapai target, tujuan, atau belum. Itu dia. Jadi kalau banyak yang lebih senang dengan sinkron, saya pikir karena ada konfirmasi ya pada saat sinkron. Saya belajar sendiri dapatnya begini gitu. Nanyanya gitu loh. Hanya mengkonfirmasi apakah benar cara saya. Seperti yang Tobi katakan. Tobi lebih senang asinkron karena mencoba cari sendiri. Daniel juga. Sebenarnya teknik Daniel adalah yang paling tepat. Buka YouTube. Karena kenapa? Guru dalam waktu berapa menit sih menerangkannya? Misalnya dikasih 44 kali 45 menit atau 1 kali 45 menit, itu kecepatan guru ngajar itu dengan halo, bisakah kalian menangkapnya dengan cepat? Tapi kalau dikonfirmasi kembali dengan model asinkron, cek and recheck ke YouTube. Lebih ini ya, lebih lama waktunya, ada memahaminya mungkin bisa lebih paham karena bisa berkali-kali lihatnya gitu ya. Iya. Dia sih. Nah, ini variatif ya, ada yang suka sinkron, ada yang asinkron ya. Gitulah variatif jadinya. Tapi kalau dari sisi orang tua lebih senang langsung loh. Sinkron loh. Ketahuan anaknya belajar. Tapi kalau asinkron, kamu ngapain kok bobok terus? Ini mah buat tugas gitu. Aduh. Oke. Tapi ini jujur nih kalau lagi sinkron nih ya. Diskon berarti kan kita langsung ketemu gitu ya kan. Apakah emang benar-benar kalian tuh nggak ada curi-curi untuk yang lain-lainnya gitu ya. Karena kita terbatas kan lihat kalian toh hanya sekotak gitu kan. Nah, jujur aja nih, nggak sambil nyambi-nyambi yang lain nggak nih kalau kita lagi sinkron? Ini saya lagi sambil nyambi. Contoh buruk. Sambil ngintip-ngintip medsos gitu. Mungkin seperti itu. Kalau saya sih biasanya cuma nanya ke temen gitu doang, ngechat ke temen. Tadi gurunya jelasin apa, kadang putus-putus soalnya. Dimaklumi ya Miss Tuti. Iya. Kalau saya juga cuma buka WA biasanya buat ngechat, minta PPT dong atau apa pas lagi diterangin sama guru. Mungkin kayak gitu. Jadi isinya diskusinya atau tanya jawabnya lewat WA gitu ya. Iya. Kalau face to face kan udah langsung apa tadi ya? Apa ya ini ya gitu ya. Iya.
Kira-kira sama lah kayak gitu lah. Mirip-mirip. Kali-kali Miss maunya gini loh, maunya gini loh kalau lagi ulangan. Kalau ulangan kan kita nggak bisa ngeliat kalian kan, karena pakai program ya. Kali-kali kalau ulangan kami lihat pas saat kalian ulangan gitu, itu lebih ini kali ya. Ini kita nggak bisa ngeliat kalian loh kalau pas kita ada UTS ataupun ujian-ujian ya. Ya kita hanya percaya sama kalian aja sih. Tapi kita nggak bisa lihat secara live langsung kalian ngapain gitu ya, buka-buka atau enggak. Nah seperti itu sih. Benar nggak Miss Elia? Iya, betul tuh. Oke. Jadi sebenarnya nih guru-guru juga merasa sepi gak sih pada saat e-learning ini? Jadi kayak kangen gitu gak sih sama kita-kita gitu, melihat wajah-wajah di bangku-bangku. Gimana ya gitu. Miss Elia? Aduh. Memang rasanya beda banget ya. Kita kan kalau di kantor WFO itu kan ketemunya ya paling sama teman guru aja ya. Nah, biasanya padahal kalau kita lagi agak istirahat atau apa itu kan baru biasanya dengar suara-suara, aduh suara siapa tuh yang di lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Lagi pada ngapain gitu. Ini kayaknya aduh sepi amat gitu ya. Kadang kalau masuk kelas gitu ya. Aduh, bangku kosong doang gitu. Iya. Rasanya sih kangen juga sih gitu. Aduh dikangenin nih ya. Aduh, makasih loh. Aduh, saya ngerasa seneng jadinya. aduh. Jadi pengen cepet-cepet sekolah. Aduh. Gimana kalau misalnya gimana nih? Rasanya gimana misalnya ini? Saya sih lebih senang langsung ya, jadi ketahuan gitu. Kemudian biasanya kan kalau di pelajaran saya kecepatan berbicara dalam mengungkapkan pendapat, sistematika karena critical thinking ya, itu kelihatan pada saat kita sinkron. Dan kalau di kelas langsung ketahuan gesturnya gimana. Kalau duduk kan ya udah segini gitu loh. Terus tiba-tiba freeze. Sama sekali nggak tahu apa, nggak bisa kita memprediksi kapan signal bagus atau tidak bagusnya. Itu yang kadang-kadang agak-agak nelongso gitu loh, apa ya misalnya, apa sih nelongso Miss? Ya, Sedih gitu gitu. kayaknya jadi gimana gitu, ketahan apa Iya. yang udah mau diituin, aduh ketahan gitu ya, nggak enak Itu banget jadinya sih. nggak enak, nyesek gitu loh, nyesek. Sakit. Oke. Tapi nih, kan tadi udah ngebahas ini kesulitan segala macamnya kan. Sekarang aku pengen nanya, metode pembelajaran yang dipakai sekarang ini nih, menurut Miss ini kira-kira udah optimal belum? Apa perlu ada yang diperbaiki lagi atau gimana? Sampai saat ini di kementerian sendiri juga masih meraba, bahkan seluruh dunia ya, walaupun kan tidak sama budaya daerah setempat, kemudian apa namanya, kemampuan masyarakat dalam proses kemandirian belajarnya itu kan masih quote in quote gitu. Nah ini yang belum pas, belum ada yang benar-benar pas. Dan itu saya kira juga tergantung situasi dan kondisi, baik si gurunya maupun si siswanya, siap menerima atau tidak. Atau bisa nggak menyampaikannya dengan baik, atau ya karena kita kan terbatas media ya, platformnya gitu, kita ada yang laptop, ada yang HP gitu. Itu yang kadang-kadang perlu besar hati untuk belajar lebih banyak, dan kita berharap penemu-penemu, inovator-inovator dan penemu-penemu teknologi yang lebih canggih di kedepannya akan menemukan hal-hal yang terbaik sehingga kita bisa melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Semoga ya Miss ya. Oke, gimana selanjutnya dari Miss Tuti nih? Oh iya, kalau dari misi ya sebelumnya sih kita bersyukur ya, kita itu sekolahnya bukan di pedalaman, kita bukan tinggal di pedalaman ya, di kota gitu ya. Jadi untuk proses belajar mengajarnya ya mungkin mungkin akan lebih gampang dibandingkan dengan pendidikan yang mungkin di pedalaman yang tidak ada jaringan internet gitu ya kan.
Nah, tapi kalau tadi dikatakan bahwa kalau metodenya udah optimal sih ya masih ada sih kekurangan-kekurangan juga kan, karena tadi kendala sinyal dan sebagainya tadi sih. Tapi ya istilahnya bersyukur juga sih kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Dan pastinya kita sebagai guru juga terus mencari metode-metode mengajar yang variatif dan pastinya menarik, jadi nggak membosankan untuk kalian juga gitu. Seperti itu sih. Ini kalau kami boleh Oke. tanya, apakah model ini ya ke kalian ya, berbalik lagi nih, biar sinkron. Oke. Jadi ada feedbacknya gitu. Jadi menurut kita baik, tapi belum tentu ya diterimanya seperti apa gitu ya. Nah, apakah model-model kuisi, model-model pertanyaan trivia secara kuisi ya, kita pernah pakai kuisi. Nah, menurut pengalaman kalian dengan model seperti itu bagaimana? Apakah membantu Siapa dulu? kalian? Karen dulu, kemudian Tobi. Lady first terus. Oke. Ladies Oke, first. oke. ladies first. Ladies first. Kalau menurut saya sih itu yang sesuatu yang hal yang oke, karena di situ kita dipacu untuk berpikir cepat. Kalau misalkan pelajaran kita mau untuk anak-anaknya berpikir cepat, itu hal yang oke. Tapi kadang-kadang anak-anak jadi bingung sendiri. Aduh, ini jawabnya apa ya? Karena kadang kita belum siap gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Tobi. Kalau saya gimana ya? Kalau kuis begitu ya lebih enak sih. Jadi kita kayak kalau salah kan langsung tahu di mana letak kesalahan kita. Jadi kita bisa belajar juga. Terus ada itunya. Jadi kita bisa lebih banyak belajar lah dari situ. Terdorong ya untuk termotivasi untuk belajar dan menjawab benar. Iya, apalagi cepat gitu ya, kan harus dituntut pikirnya cepat gitu ya, dengan tempo waktu yang terbatas ya. Iya. Apalagi habis kita selesai kita langsung tahu skor teman-teman kita. Aduh, langsung jiwa kompetitifnya langsung naik gitu. Langsung wah. Gengsi gitu ya kalau dapat cerita. Waduh, iya. Gitu ya. Langsung. Iya. Dan tambahan ya, kadang-kadang karena kita salah di satu nomor, kayak waktu itu saya kuis pas pelajaran PKN, saya salah satu nomor, saya sampai ingat itu soalnya yang mana dan jawabannya benar yang mana. Karena itu salah. Oh, saya salah nih. Oh, di sini. Dan itu membantu saya untuk ingat. Oh, jadi ini tuh jawabannya ini. Oh, ini tuh sebenarnya kayak gini gitu. Oke, kalau Daniel kalau salah itu dari teringat terus gitu ya. Itu ya. Nanti jangan sampai kalau ada yang soal lagi yang itu jangan sampai salah gitu ya. Iya, Daniel? Jadi kalau menurut saya juga lebih suka kayak gitu sih. Jadi kan itu ada waktunya. Jadi gak ada waktu buat nyontek gitu. Jadi tahu kemampuan teman-teman kita tuh sampai mana. Iya. Jadi kita tahu siapa yang paling tinggi, terus nilai-nilainya berapa. Jadi kayak gitu sih menurut saya. Betul. Biar dari kitanya jadinya. Benar. Jadi sebenarnya kuisis itu membantu kita untuk berkompetisi dengan diri sendiri sebenarnya. Saya bisa ini loh, dan timbul kompetisi yang lain di mana kalian, temen gue kok tahu ya, literasinya bagus. Nanti saya coba tingkatkan lagi dengan kasus-kasus yang update. Jadi kalau dia sama sekali nggak pernah tahu atau baca berita terupdate terkait dengan quote in quote negara ini, sama sekali nggak bisa jawab. Nah, tapi kapan waktunya? Tunggu tanggal mainnya. Waduh. Oh ya, Ani mau nanya nih, Glenn kan ini Glenn ada Karen ya. Ini Glenn ngajarnya kan di akuntansi ya. Kemarin kalau kamu pernah ada penugasan bahwa kamu menghafalkan rumus debit kredit di akalem ya, akuntansi lembaga dan pemerintahan, dengan Miss suruh kamu bikin video dalam bentuk rumus debit kredit, itu kira-kira lebih gampang untuk menghafalnya atau malah bikin pusing tuh? Kalau saya mungkin karena waktu itu saya bikin video jadi lagu ya. Jadi nyanyi. Terus rumusnya ini debit kredit gini. Menurut saya itu membantu saya untuk menghafal sih. Karena saya jadi inget gimana saya nyanyi gitu. Oh,
berarti ini tuh ke kredit, oh ini tuh ke debit, itu membantu saya. Jadi kadang biar apal, kali-kali dinyanyiin lagi, jangan pas waktu dinilai doang dinyanyiinnya ya. Iya, iya. Ini Oke. untuk yang Daniel sama Tobi gimana? Teknik untuk kalau kalian kan lebih banyak praktek ya, berada di depan laptop, kemudian mata dan tangan kecepatan untuk ini, kemudian detail secara sinkron harus tepat gitu. Nah, kalau Tobi sama Daniel, cara belajarnya gimana jadinya selama PJJ? Kalau saya sih latihan tiap hari ya, kan biasanya prakteknya banyak. Sama kita juga jarang ketemu guru. Iya, Gurunya Iya. jarang muncul. Jadi saya Kita- tiap hari latihan sendiri. Kayak gitu sih. iya. Kalau untuk yang ini, kalau saya boleh menjelaskan sedikit untuk yang multimedia, memang praktek banget gitu loh. Iya. Karena kalau suruh ngapalin teori bingung, ntar pas bikin animasinya kemarin gimana ya, kan nggak lucu gitu ya. Jadi Iya. tapi kekurangan anak MM adalah ketika praktek dia jago banget, dan ketika itu dialihkan dalam bentuk lisan dan tulisan, menjabarkannya langsung, nah loh, mulai deh. Susah. Karena namanya tuh Gimana ya banyak banget. kalau ketemu teori, tapi sama juga Miss Eli ya, kalau anak akuntansi itu, kalau Akuntansi prakteknya, jago, masuknya, semua. Tapi kalau dikasih teori, teori praktek aja Miss, langsung praktek aja Miss, gitu maunya Miss. benar. Sama tuh mana akuntansi itu. Padahal sebenarnya pada saat kalian menerangkan ke orang lain, disitulah kalian berpikir runut, sistematis. Kemudian kalian bisa tahu detail apa yang harus disampaikan. Kalau hanya sekedar sebagai teknisi, ya itu tadi, jago kerja ketika ngomong atau menyampaikan bagaimana jalan cara kerjanya, lebih bagus praktek aja. Kalian memilih untuk jadi praktisi. Saya maunya imbang, balance tuh, kanan sama kirinya. Jadi bisa materi, bisa Sinkron. praktis. Oke. Selanjutnya, ini hal-hal apa aja sih yang dirindukan sama guru-guru waktu dari belajar tatap muka? Itu hal apa aja yang dirinduin? Apa ya? Atau Ikuti bias dulu pasti deh, ikuti dirinduin. dulu. Rindunya itu kalau lagi diskusi atau kita lagi bahas kasus atau masalah gitu kan. Nah, jadi semuanya kan saling pengennya istilahnya berlomba-lomba untuk jawab gitu ya kan. Jadi seneng sih, kayaknya seru banget gitu, sama aktif semua gitu ya. Tapi kalau lewat Zoom ya selama ini sih, jadi ya agak kurang greget lah untuk saling pengen jawab gitu, beda kalau kita face to face gitu ya kan, keseruannya dan keaktifannya itu beda. Jadi rindunya gitu, jadi kita bisa diskusi bareng, bisa memecahkan masalah bareng, bisa kita terangin, ambil kesimpulan, itu lebih enjoy gitu sih. Itu sih misalnya kalau kita. Iya, sama sih, saya juga begitu. Karena memang kalau di PPKN itu kan lebih banyak kita saling silang pendapat untuk saling mengisi ya. Jadi ketika di Zoom saya agak sedikit sedih karena waktunya pendek banget. Giliran ngomong dan begini, saya boleh di kesempatan ini saya bicara. Sebenarnya masing-masing pribadi siswa punya karakter dan kemampuan lebih dibandingkan kami, di angkatan XY ya. Kita nih anak-anak orang-orang yang XY. Kalau kalian anak-anak milenial. Jadi sebenarnya potensi kalian itu lebih dari kami. Kemampuan kalian belajar menerima informasi itu lebih banyak gitu loh. Bayangkan kalian bisa main game, di situ mata, di situ pendengaran, kemudian kalian harus berpikir mengambil keputusan secara cepat. Hitungannya second loh. Benar nggak? Sementara kalau kalian belajar, kalau modelnya kayak game seperti itu, wah luar biasa. Makanya kalau diajar untuk kuisis, tolong jangan aduh aku belum belajar nih, gimana nih itu. Enggak. Kemarin kami ikut webinar, ini saya sharing aja, kemampuan siswa-siswi disampaikan di situ bahwa
anak-anak milenial ini punya kemampuan dalam menyerap pembelajaran itu bisa dari 5 sumber. Itu paling banyak tuh. Bayangkan kalau kami kita udah dengar aja, kalau kalian matanya jalan, pendengarannya jalan semua. Motoriknya juga jalan, itu dalam waktu bersamaan bisa dilakukan. Kalau sementara makanya kalian ini bukan anak-anak di era satu sumber, tapi banyak sumber. Kalau mungkin dan cara kalian belajar itu lompat-lompat. Tidak cuma satu metode. Males yang ini langsung ganti. Males yang ini langsung ganti. Kalau kalian main games udah yang lain udah dapat 5.000, kalian masih 1.000 sekian, 3.000, ulang dari awal. Bener nggak? Paling males kan kalau merasa kalah. Nah itu dia, kompetisinya tinggi. Sebenarnya itu harus kalian manfaatkan karakter seperti model-model situasi dan kondisi kalian yang seperti itu. Ini saya buka aja nih, rahasia loh sebenarnya rahasianya guru. Oke. Waduh. Jadi kalau misalnya kalian, Miss kasih tahu dong gimana? Kita cuman question mark, the big question mark. Ya, anak-anak berarti didorong harus cari sendiri. Kayak seperti yang Tobi bilang, itu karakter kalian adalah jangan disuruh-suruh, biarin deh aku cari dulu, nanti kalau udah mentok baru. Jadi gurunya ngajar sampai jam 9 malam, jam 12 malam. Karena kalau udah mentok baru nyari guru biasanya. benar. Itu dia. Udah waktunya bubuk manis gitu, ada dong. Iya. Tring gitu, bunyi ya Miselia. Benar. Itu tuh, aduh hai. Jadi itu ya potensi kalian luar biasa sebenarnya, manfaatkan potensi itu, olah sedemikian rupa sehingga berguna sekali bagi diri kalian ke depannya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Jadi apa sih yang membedakan SMK Kristen Kanaan Tangerang dengan sekolah-sekolah lain nih di masa-masa e-learning kayak gini? Apa ya, Miss Tuti dulu deh yang ini akuntansi apa tuh nih? Ini kalau Miss sih mungkin punya teman juga yang ngajar di tempat lain gitu ya, teman-teman gitu ya. Ya mungkin dia punya sistem pembelajaran yang mungkin lain dengan kita. Tapi ada beberapa teman yang juga, enak ya karena ini udah ada program pakai LMS gitu ya, Learning Management System ya Miss ya. Iya. Jadi di situ kita enaknya karena kita bisa dalam arti pembelajarannya semua materi-materi bisa kita upload di teaching material. Kemudian kalau kita ujian juga udah langsung bisa online di situ. Kemudian kalau kalian lihat nilai juga orang tua bisa lihat, kalian juga bisa lihat. Jadi Miss pikir sih ya lebih lebih manajemennya lebih enak sih untuk pembelajaran e-learning ini ya. Seperti itu sangat membantu banget guru dan mungkin siswa dan orang tua juga. Jadi dia bisa melihat secara proses langsungnya kegiatan pembelajaran kita dan hasil-hasil yang dicapai oleh anak-anaknya gitu sih. Mungkin itu ya Miss ya. Iya. Terus ada rencana juga kalau nanti kita menghadirkan dan mengundang orang tua masuk di conference kita ya. Jadi pada saat sinkron kita ngundang mama mana, linknya kita kirim untuk mereka ikut gabung. Lihat nih anak-anak. Dan mungkin kalau pembelajaran Miss Tuti ya pasti bengong, tapi kalau pembelajaran saya kan bersifat umum dan abstraksinya luas ya. Jadi wawasan versi orang tua jawabnya begini, versi jawab anak begini. Bisa jadi bandingan yang unik juga saya pikir-pikir. Boleh nih belajar bersama ibu dan anak, atau bapak dan anak, boleh jadi nih. Terbuka ya Miss ya, kita pembelajarannya orang tua bisa tahu juga. Kalau mau ikut ya oke lah gitu. Mau komen juga boleh pada saat sinkron ya. Komentar juga langsung bisa disampaikan gitu kan. Jadi biar bisa orang tua tahu.
Benar, biar bisa di-trigger Iya. juga. Jadi posisi mendorong kalian belajar itu bukan cuma kami guru, tapi dari rumah juga didorong. Walaupun mungkin orang tua kurang tahu materi pembelajarannya, tapi mereka sedikit banyak tahu. Oh, si Karen tuh berjuang mati-matian belajar akuntansi itu begitu toh. Oh, si Daniel sampai jam sekian-sekian itu animasinya jadinya kayak gitu toh. Ah, itu dia tujuannya. Dan mungkin satu hal yang beda ya, mungkin kalau karena jumlah siswa kita mungkin dibandingkan dengan sekolah lain, ya kita sih kelas minimalis ya, Lebih minimal private lah, ya. Private school, Ya, Bumi. jadi Private justru school. pendampingan kita lebih bisa maksimal, jadi kita Maksimal. benar-benar kenal benar si A, si B, si C, dan pada saat proses pembelajaran juga lebih ini ya, lebih intensif karena ya cakupannya nggak terlalu banyak gitu. Lebih privat. Privat ya, Miss ya. Jadi kayak privat. Oke. Itu sih Oke, dari berarti kesimpulannya sebenarnya online learning itu banyak kesulitan, tapi ada beberapa kelebihan kayak misalkan jadi tahu belajar banyak hal baru mengenai Ya, betul. aplikasi-aplikasi baru gitu. Benar, Tapi benar kesulitannya ya cukup banyak, apalagi mengenai jaringan dan sebenarnya kita disiplin pengen diri. ya disiplin diri juga. Jadi Berarti sebenarnya kita bertanggung lebih jawab pilih. juga gitu ya. Kalau kita kasih tugas ya dikerjain dan bertanggung jawab dalam apa yang ditugaskan. Jangan sampai Iya. menumpuk nanti stres sendiri kali ya. Melatih kejujuran diri sendiri juga. Kejujuran, iya. Sebenarnya Kejujuran juga dilatih. Nilai sikap ya. Berarti banyak banget sebenarnya banyak banget yang baru terjadi di pas online learning ini. Jadi kita banyak belajar hal baru juga, tapi ya semoga aja sih COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Jadi kita bisa ketemu secara langsung lagi, bisa melepas kangen-kangen yang tadi. Iya. Waduh. Posisi info terakhir dari Kemdikbud ini akan berlangsung seterusnya. Jadi kemungkinan untuk PJJ itu akan blended dengan tatap muka, kemudian ya sinkron asinkron gitu. Jadi 50-50 karena new normal itu tidak langsung hilang seperti virus TBC gitu ya, TBC dan pandemi lainnya awalnya juga sama seperti ini. Jadi untuk benar-benar clear dari muka bumi si Copit atau si cantik corona itu sulit gitu. Jadi ya kita akan terus mengalami proses blended learning. Walaupun nanti udah tatap muka ya Miss, tapi tetap pasti tetap ada aja 50-50 normal yang baru. Biasanya nuansa pembelajaran yang benar-benar baru dengan tetap ada protokolnya ya. Iya. Gitu. Oke. Berarti segitu kesimpulannya. Terima kasih untuk Miss Eli, Miss Tuti atas hari ini. Udah menjadi bintang tamu kita di podcast pertama kali kita. Oke, berarti sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di ya buat podcast. kalian. Thank you. Dadah. Bye.